Selamat pagi suster, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Apa kabar Bapak Ibu dan anak-anak yang ada di rumah? Kami berharap Bapak Ibu dan anak-anak dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita memasuki Jumat pertama di bulan September. Kita akan mengawali ibadat Jumat pertama dengan lagu pembukaan Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku tahu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita memasuki bulan September. Dalam Gereja Katolik, bulan September adalah bulan di mana kita berusaha untuk semakin dekat dengan Tuhan melalui sabda-sabdanya. Kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan melalui kitab suci. Maka dari itu, bulan September ini dijadikan sebagai bulan kitab suci nasional. Anak-anak yang terkasih, marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa supaya ibadat kita hari ini layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang Maha Adil, tetapi penuh cinta dan belas kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki keselamatan semua orang baik sebagai pribadi maupun sebagai umat Allah yang bertanggung jawab. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki hukum cinta kasih dilaksanakan, juga bila dituntut pengorbanan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bersabda, setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datang darimu. Atas kehendak-Mu yang abadi, telah Kau ciptakan dan Kau pelihara kami dengan firman kebenaran, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Kami mohon, bukalah telinga dan hati kami, agar tertanamlah firman itu dalam diri kami, sehingga kami selalu mewartakan firman-Mu itu dalam situasi apapun. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sabdamu Bapa, bagai air surga, sejukkan damai saat ku dengar, mengalir tenang, tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu bagai air surga, membasahi menyuburkan bumi, membuka jiwa, segarkan hati, obatkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu katakan janji. Bekerja di ladangku, jadi api abadi. Hari ini supaya dinanti. Hari ini supaya dinanti. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga orang-orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantung itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantung itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab
ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, bulan Kitab Suci tahun 2020 ini memiliki tema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Apakah artinya itu? Kita akan mempelajarinya melalui cerita berikut ini. Selamat menyaksikan. Hai Mon, sedang apa kamu? Aku sedang baca kitab suci. Nanti lagi lah baca kitab sucinya. Aku butuh bantuanmu nih. Kamu ganggu saja. Kamu perlu apa? Antar aku ke rumah Mr. Mario dong. Kamu pasti disuruh baca kitab suci. Tapi aku disuruh ketemu Mr. Mario untuk belajar cara mewartakan kabar baik. Iya, kabar baik itu adanya di kitab suci. Udah, kamu ambil saja kitab sucinya. Ayo kita baca bersama. Ayo Lamon, antar aku. Bawa saja kitab suci kamu. Enggak mau. Lagian, aku juga takut terkena virus corona. Ayo Lamon, sekali ini saja. Aduh, kamu ya ganggu saja. Ya udah, ayo. Momon berjalan dengan cepat. Mon, tunggu. Aduh, lambat banget sih kamu. Kayak kura-kura. Kakiku ini sedang sakit, Mon. Tidak lama kemudian, sampailah mereka di rumah Mr. Mario. Halo, Mr. Mario. Hai Mon, kamu ikut juga? Iya, Mister. Saya dipaksa Tiger. Dipaksa? Sebenarnya saya minta tolong ditemani Momon ke sini. Kaki saya sakit, jadi takut jatuh di jalan. Oh begitu. Wah, lihat Tiger, kaki kamu berdarah. Iya, tadi jatuh saat mengejar Momon. Kamu sih susah dikasih tahu. Mewartakan kabar baik itu ya membaca kitab suci. Betul kan, Mr. Mario? Oke. Nanti Mister jelaskan. Sekarang kita obati dulu kaki Tiger yuk. Mr. Mario pun mengobati kaki Tiger. Terima kasih, Mr. Mario. Sama-sama Tiger. Mr. Mario, jadi mewartakan kabar baik itu apa artinya? Kabar baik itu memang betul kitab suci seperti yang dikatakan Momon. Kita harus rajin membaca atau mendengarkan kitab suci. Tuh kan, betul. Sama dengan yang aku kasih tahu ke kamu. Tapi bukan hanya seperti itu. Kabar baik itu seluruh ajaran Yesus. Misalnya tentang saling mengasihi. Mewartakan kabar baik bukan berarti kita membacakan kitab suci kemana-mana atau meminta orang untuk melakukannya. Tetapi lebih melalui perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Contohnya, saling mengasihi dan membantu orang tua, mengerjakan pekerjaan rumah, menolong saudara yang sedang mengalami kesulitan,
berbagi makanan kepada orang yang kelaparan, memaafkan siapapun yang bersalah kepada kita, tidak pilih-pilih teman, dan masih banyak lagi. Oh, berarti aku mengantar Tiger ke sini, tandanya aku sudah mengasihi Tiger dong. Ya, betul. Tapi Momon harus ikhlas menolong Tiger. Kalau kamu terpaksa, itu bukan merupakan perbuatan kasih. Oh, maaf ya Tiger. Iya, Momon, tidak apa-apa. Nah, bagus seperti itu. Saling memaafkan juga merupakan contoh mengasihi. Mr. Mario, kapan kita harus mewartakan kabar baik? Kapanpun dan dalam situasi apapun, kita harus mewartakan kabar baik dari Allah. Terlebih, hal tersebut kita lakukan dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Ingat, kita selama ini sudah mengalami kasih Allah. Hendaknya kita juga membagi kasih Allah itu kepada sesama. Mengapa harus begitu, Mr. Mario? Sebab sebagai anak-anak Allah, kita percaya akan sabda Kristus. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kalian bisa lihat di 1 Yohanes bab 4 ayat 16. Mr. Mario, kalau kita tidak melakukan, tapi kita hanya berpikir jahat saja, bagaimana? Pertanyaan bagus, Momon. Kamu sudah membaca Injil hari ini kan? Iya dong, sudah. Tapi aku tidak mengerti. Dalam Injil hari ini, kita diingatkan untuk tidak berpikiran buruk dan menilai dari hal luar saja terhadap sesama kita. Nasihat Yesus tentang hal ini mengajak kita untuk setiap kali mengawali pekerjaan atau tugas apapun, termasuk belajar. Ingat loh ya, belajar. Kita memulainya bersama Roh Tuhan melalui berdoa. Selanjutnya, berpuasa dan beramal kasih. Kita tidak hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri saja, namun meminta bimbingan Roh Tuhan. Sebab Roh Kuduslah yang akan membimbing kita kepada tujuan hidup dan kebahagiaan sejati, dan merupakan tindakan Allah sendiri melalui kita. Mengerti enggak? Mengerti, Mr. Mario. Bagus. Anak-anak, bagaimana cerita tadi? Menarik ya? Semoga kita semua dapat mengambil pesan dari cerita tadi. Anak-anak, semoga setelah ibadat hari ini, kita semakin mendekatkan diri kepada sabda Allah yang tertulis dalam kitab suci. Terlebih, kita juga dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga berkat Tuhan selalu melimpah untuk kalian semua dan juga keluarga. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita panjatkan doa kita kepada Allah Bapa. Kita berdoa bagi anggota keluarga, teman yang sedang sakit. Semoga Allah Bapa senantiasa memberikan kesembuhan sehingga dapat kembali berkumpul di tengah keluarga maupun di sekolah, meskipun secara virtual dengan penuh rasa sukacita.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan, supaya kita sanggup mendengarkan sabda-Nya dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari, meski dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi dunia saat ini, agar segera terbebas dari wabah COVID-19 dan segala aktivitas dapat berjalan dengan lancar kembali. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita mohon bagi diri kita sendiri. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan kita rahmat kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, serta rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menepati janji-Mu. Kebaikan-Mu jauh lebih agung daripada yang kami perkirakan. Berilah kami kekuatan, agar hidup kami semakin mirip dengan teladan Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan seluruh niat, harapan, dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang mengasihi kami, sabda-Mu hari ini telah kami dengarkan. Semoga melalui sabda-Mu kami dijauhkan dari segala pikiran dan perbuatan jahat, serta memampukan kami untuk selalu dapat mewartakan sabda-Mu di tengah situasi apapun. Bantulah kami untuk semakin mendekatkan diri kepadamu lewat sabda-sabda-Mu yang tertulis dalam kitab suci. Kami mohon, kuatkanlah kami untuk melanjutkan ibadat ini dengan ibadat yang sejati, yaitu melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Bapa, setelah ini kami akan melanjutkan pembelajaran virtual kami. Berkatilah ya Bapa, semoga pembelajaran hari ini dapat berlangsung dengan baik. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Penebus dan Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, kita tutup ibadat kita hari ini dengan lagu penutup Baca Kitab Suci. Anak-anak berdiri dan ikut bernyanyi serta bergerak bersama para guru ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci,